Iya, tema pembahasan hari ini sangat-sangat menarik karena judulnya saja sudah sangat menarik, yaitu The Readers, Guru Besar se-Nusantara berdendang. Ya, guru besar biasa, tapi guru besar berdendang sudah mulai tidak biasa. Apalagi guru besar se-Nusantara berdendang. The Readers pakai judulnya ini. Nah, maka kita mohon kepada Profesor Mustafa Agung Sarjono untuk memberi pencerahan tentang apa sebenarnya The Readers, guru besar se-Nusantara berdendang. Waktu dan tempat kami serahkan penuhnya kepada Profesor Agung. Baik, terima kasih Pak Jaya. Pertama tentu saya ingin menyampaikan saya mewakili teman-teman yang tergabung di dalam The Readers ya. Jadi saya mewakili saja dan tentu saja untuk menjawab pertanyaan dari Pak Jaya tadi, saya perlu menyampaikan mungkin asal atau sejarah dari berdirinya The Readers ya. Sebenarnya kalau boleh saya katakan ini juga bagian dari blessing in disguise juga, karena pada waktu itu saat kita mengalami COVID-19 itu kan praktis kita work from home ya. Jadi kita bekerja dari rumah termasuk juga untuk mengajar dan sebagainya. Nah, pada saat itu saya memperoleh WA dari kakak saya yang kebetulan dosen di Undip, bahwa ada dosen Undip yang namanya Prof. Ari Pradanawati itu mengajak kakak saya untuk bernyanyi My Way. Jadi My Way itu, karena itu lagu kesukaannya Prof. Ari gitu, Bu Prof. Ari. Tapi pada waktu itu karena kakak saya sedang sakit, itu kurang nyaman badannya, maka dia meminta saya menggantikan, karena kebetulan saya sempat mengirimkan rekaman lagu My Way juga ke kakak saya. Nah, akhirnya kita dipertemukan dengan WA. Dengan percakapan di WA itu atau komunikasi melalui WA itu akhirnya timbul ide dari kita berdua, mengapa kita mesti menyanyi berdua saja. Kita ajak teman-teman para guru besar se-Indonesia yang punya hobi untuk menyanyi atau bermusik begitu untuk bergabung bersama. Sehingga kita bagi tugasnya Pak Jaya, jadi saya mencari teman-teman saya, Prof. Ari mencari juga teman-temannya, sehingga kita ketemu 3 orang teman saya dan 3 orang temannya Prof. Ari, lalu bergabung menjadi 8 orang untuk menyanyikan lagu My Way. Gitu. Jadi itu awal mulanya seperti itu, kira-kira di bulan ya percakapan itu antara Juni, tapi hanya The Readers itu terbentuk menjadi katakanlah kelompok yang berhobi menyanyi, para guru besar yang berhobi menyanyi itu kira-kira Juli 2020. Jadi sebenarnya ini bagian dari ya upaya kita juga pada waktu itu udah mulai bosan juga untuk beraktivitas hanya seperti ya katakanlah tidak banyak hal yang menarik itu di dalam rumah, hanya kita mencari upaya. Walaupun demikian sebetulnya kalau dilihat lebih luas daripada itu, sebenarnya kita juga mencoba membangun satu media berkomunikasi secara informal yang selama ini kita bertemu dalam konteks formal ya, dalam konteks keahlian gitu, bidang keahlian gitu. Tapi sekarang kita mencoba untuk melepaskan semua itu. Kita bisa lintas universitas, kita bisa lintas wilayah, kita bisa lintas disiplin, kita bahkan bisa berbagai macam lintas kita bisa lakukan melalui kelompok penghobi bernyanyi tersebut. Sehingga 8 orang ini memulai untuk The Readers. Jadi intinya adalah sebetulnya semacam media informal berkomunikasi bagi semua guru besar yang berminat untuk bergabung, untuk bersama-sama menyepakati, menyanyi apa yang bisa kita bisa buat bersama gitu. Meskipun tentu ada efek sampingannya, karena dengan komunikasi informal maka kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan bidang kita juga bisa dijalankan. Misalnya ada informasi seminar, ada informasi kuliah tamu dan sebagainya kita bisa lakukan melalui
kelompok tersebut. Dan pemilihan kata the readers, Prof. Jaya, sebetulnya kan dari pertimbangan kita berdua pada waktu itu, sebenarnya tugas utama seorang guru besar itu apa sih? Ya tentu saja adalah menggali bidang keahlian itu bisa dilakukan melalui membaca, baik membaca buku sebenarnya ataupun juga membaca misalnya fenomena-fenomena alam. Intinya adalah readers itu adalah tugas kita utama adalah kita untuk menambah keilmuan, pengetahuan dan juga pengalaman kita mesti pandai-pandai untuk membaca. Sehingga itu yang kita pilih dengan kata-kata the readers itu, Pak. Para penghobi baca gitu, tapi yang juga suka menyanyi begitu. Kira-kira begitu, Prof. Jaya, awal mula mengapa kemudian menjadi the readers itu. Saya kira demikian. Terima kasih. Nah, bagus sekali dan saya memang mengamati COVID ini betul-betul merupakan sebetulnya suatu masalah, tetapi sebetulnya tadi Anda benar sekali itu blessing in disguise. Karena memang setelah akibat COVID ini, maka lahir suatu peradaban baru. Ya, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia peradaban ini kemudian peran ini teknologi Zoom yang sekarang kita sedang lakukan ini memang dahsyat sekali, merubah perilaku kita semua. Nah, dan kalau saya boleh tanya, kalau minimal di Amerika Serikat itu kan reader itu kan suatu jabatan sebetulnya, satu jabatan akademis. Ya kan saya sering baca teman-teman kolega para guru besar ini kan menulis dirinya jabatannya adalah readers di fakultas ini gitu kan. Nah, kalau di Indonesia reader ini bagaimana, Pak? Saya kan kurang mengerti. Silakan. Ya, sebetulnya kalau di kampus-kampus itu memang ada tugas lain dari misalnya seperti guru besar adalah bisa sebagai reviewers atau peer reviewers apapun juga. Tapi intinya memang basisnya adalah pada mencoba mencermati dan mungkin memberikan reaksi terhadap tulisan itu. Tapi kata-kata readers saya sendiri kalau di kampus tidak di kami misalnya di beberapa kampus memang tidak ada yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, seperti di Amerika ada readers sebagai dia betul ada jabatan gitu. Tapi tugas memang diberikan kepada para guru besar untuk lebih rajin dan bahkan juga melakukan review terhadap tulisan-tulisan yang dilakukan apakah oleh dosen-dosen muda ataupun oleh mahasiswanya itu ya. Tentu dengan melalui membaca itu saya kira begitu. Nah, maka itu justru karena itu saya kagum kepada Anda dan Profesor Ari itu bahwa Anda kok bisa-bisanya memilih kata readers itu. Itu sebetulnya buat saya suatu yang sangat menarik ya. Nah ini kok tumben di Indonesia ada orang yang memperhatikan masalah readers ini. Ya, sebetulnya kalau saya mau jujur ya, readers itu muncul pertama kali karena adalah kita memahami bahwa ilmu pengetahuan itu hanya mungkin untuk didalami kalau kita memang rajin untuk membaca. Baik saya katakan tadi, membaca buku atau tulisan ataupun membaca fenomena alam. Gitu. Jadi atas dasar itu sehingga kami memandang kayaknya tepat ini kalau itu digunakan sebagai para guru besar. Karena memang tugas utamanya adalah membaca itu. Nah itu, itu ada kata kunci itu bagus sekali. Iya. Maaf, ini gara-gara COVID. Begini, memang saya perhatikan waktu saya kembali ke Indonesia itu semangat yang sedang digalakkan itu adalah semangat membaca. Oh iya. Tetapi kemudian saya melihat membacanya itu terbatas kepada tulisan, buku, ada karya ilmiah, esai dan lain-lain. Padahal menurut saya membaca itu artinya luas sekali. Oh, iya. Luas sekali. Ya kita
membaca semua fenomena di alam semesta ini, termasuk kita sekarang ini sedang juga membaca, saling membaca kan. Bapak sedang membaca saya sedang membaca Anda, ya. Karena dengan membaca kita bisa mendapat masukan informasi yang luar biasa dahsyat sekali. Bagus sekali. Termasuk juga dinamika sosial atau perkembangan yang terjadi di masyarakat, tugas kita membaca sebetulnya. Yes. Lalu kita mencoba menggali, ya tentu dengan menggabungkan dengan pengalaman dan juga dasar teori yang kita miliki, lalu memberikan masukan. Kan dari situ, kalau tidak dibaca baik-baik kan tidak bisa baik-baik kan bisa gitu. Kalau informasinya nggak ada informasi yang masuk, ya mana mungkin kita bisa mengolahnya. Bagus sekali. Tadi ternyata sebetulnya berdendang ini juga artinya bisa luas sekali. Ya, berdendang itu bisa juga berdendang dalam memang dalam musik, tetapi berdendang dalam puisi, berdendang dalam prosa, berdendang dalam kertas ilmiah, itu dendang semua. Dendang semua ya, karena itu harus ada harmoninya, harus ada melodinya, harus ada semua kan, sintaksnya, ya atau semantikanya. Anda sendiri latar belakang Anda apa? Ilmu Anda guru besar dalam bidang? Kalau saya di bidang kehutanan, Pak Jaya. Saya kehutanan. Itu sebabnya mengapa saya pindah ke Kalimantan, karena saya ingin belajar kehutanan. Dan apakah ada kehutanan khusus apa gitu? Nah, kita sesuai dengan pola ilmiah pokok kita, memang kita ke tropical rainforest and its environment, jadi hutan tropis lembab dan lingkungannya. Rainforest. Karena kita anggap sebagai comparative advantage dari posisi kita yang berada di Kalimantan itu, makanya demikian. Jadi artinya rainforest itu perannya memang besar sekali Pak, dalam saat ini. Nah, menurut pendapat Anda, nah ini agak menyelenceng sedikit, tapi kembali ke ilmu Anda. Posisi Indonesia dalam upaya penyelamatan rainforest itu bagaimana? Menurut pengamatan Anda, kita ini yang merusak atau kita ini yang menyelamatkan? Silakan. Kalau kita katakan, kalau kita menaikkan terhadap dua hal tersebut, memang laju degradasi hutan dan deforestasi memang cukup cepat di kita. Tetapi yang kita mesti ingat bahwa kita masih memiliki ekosistem hutan tropis itu. Dan bahkan sekarang diharapkan oleh masyarakat dunia sebagai katakanlah backbone-nya untuk menyelamatkan isu-isu perubahan iklim itu, Pak Jaya. Jadi sebetulnya peran kita sebetulnya sangat besar. Bahkan kita mendapatkan semacam dana ya untuk coba mempertahankan atau mengurangi tingkat emisi yang terjadi dari diantaranya melalui deforestasi maupun degradasi hutan. Jadi kita sekarang sudah mulai juga membatasi tingkat penebangan hutan, karena sebetulnya hutan itu kalau tidak terlalu frekuensinya tidak terlalu tinggi untuk dieksploitasi, sebenarnya punya juga kapasitas untuk melakukan penyembuhan. Jadi dia punya yang punya resiliensi. Ya, nah, resiliensi. Kita coba seimbangkan antara jumlah yang ditebang dan jumlah yang dipertahankan. Apalagi sekarang kita mendapatkan tugas secara dunia itu, dan bahkan sudah menandatangani komitmen untuk mengurangi tingkat emisi dari kerusakan hutan. Jadi sebetulnya kita memang pernah mengalami sedikit mismanagement karena memang kebutuhan ekonomi ya, kebutuhan untuk mendapatkan devisa untuk pembangunan dulu selama kurang lebih 30 tahunan gitu ya. Kita memang sempat agak terlena, tetapi makin lama kita makin pandai bahwa sebetulnya justru negara seperti kita yang punya, karena termasuk 3 negara tropis terbesar di dunia di samping tentu di di Brasil dan di Kongo atau Zaire, kita sebetulnya sangat diharapkan untuk mampu mempertahankan hutan kita. Jadi sekarang kita punya peran besar, Prof. Karena kita sekarang juga mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan program penyelamatan hutan untuk pengurangan emisi. Dan Kaltim merupakan satu provinsi di Indonesia yang untuk katakanlah untuk proyek pertama ini mendapatkan kepercayaan untuk menjalankannya. Waktu Harrison Ford datang ke Indonesia, itu beliau sempat ketemu Anda? Harrison Ford. Oh, Harrison Ford.
bintang film tuh ya? Iya, Enggak, saya tidak sempat ketemu, Prof. iya. Sebab Ya. waktu itu ya saya mendengar beliau, saya nggak ketemu juga, tetapi Oke. saya mendengar beliau marah-marah waktu itu. Iya, Karena melihat ya itu tadi, ya kita masih lengah lah waktu itu. iya, iya. Oke, nah kalau gitu kita kembali, kalau gitu sebetulnya Anda juga bisa Readers Guru Besar Senusantara Berdendang ini juga bisa juga dikaitkan dengan upaya ini menyelamatkan hutan-hutan kita juga bisa kan? Oh, tentu, kita bisa memilih topik seperti itu untuk disepakati untuk kita nyanyikan bersama sebetulnya. Walaupun tentu bidang keahlian kami masing-masing berbeda-beda. Ya, seperti contohnya untuk kehutanan, rasanya di Readers yang hampir sekitar 40 orang itu mungkin rasanya baru saya yang di hutan. Oh, Saya sekarang yang di hutan. The Readers anggotanya sudah 40 ya? Hampir 40, sekitar 38 dah. Oke, nah pertanyaan saya, kalau dilihat dari strukturnya, yang paling banyak guru besar bidang apa? Saya melihat di situ pertanian cukup banyak, Oh. lalu ekonomi, lalu fisip. Oh, fisip. Ya, fisip, ya. Bukan fisik. Ilmu sosial. Ilmu sosial. Dan Anda satu-satunya yang ahli kehutanan. Yang saya ketahui, iya, artinya perasaan saya yang saya bicara atau yang saya pernah nyanyikan juga lagu itu. Tapi lagunya Iwan Fals itu saya nyanyikan tapi bukan untuk The Readers, tetapi saya yakin bahwa kalau para guru besar ini menyadari bahwa itu penting untuk disuarakan bersama, rasanya ini bisa jadi volume yang keberapa. Sekarang kita hampir ke volume ke-8, Pak Jaya. Wah, bukan main. Nah, ya. Tentunya kita dari tadi bicara The Readers ini sebagai suatu lembaga. Nah, ya. Contohnya Anda bisa mungkin diputar di dalam kesempatan ini contoh dari sekian banyak album yang sudah dibuat itu. Contohnya. Iya, tapi saya tidak mempersiapkannya, mohon maaf saja. Oh, udah. Ya, tetapi tentu bisa. Mungkin album yang terakhir itu menarik karena album itu yang ke-6 ya. Itu album dari mancanegara. Karena kami juga sebetulnya mencoba menarik teman-teman guru besar dari luar negeri, Prof, untuk bisa terlibat atau ikut memberikan atau berpartisipasi di dalam The Readers ini. Jadi istilah Nusantara ini sudah mengglobal ya. Jadi orang-orang yang di luar Nusantara masuk juga sudah. Sekarang belum, tapi kami sedang mencoba mendekati karena masing-masing guru besar ini memiliki teman-teman juga. Karena banyak juga yang lulusan dari luar atau yang pernah cukup lama tinggal di luar gitu sebagai visiting professor misalnya, lalu punya teman dan mereka tahu temannya itu senang juga bernyanyi, maka kita coba aja untuk masuk untuk mengikuti juga menyumbanglah, memberikan kontribusi untuk bernyanyi. Kami sedang coba saat ini. Oke, bagus sekali. Jadi betul-betul mengglobal. Nah, itu yang terakhir itu Anda coba ceritakan temanya apa dan apa yang dilakukan pada album yang terakhir. Album terakhir yang saya sampaikan tadi karena dia atau album ini sebetulnya mencoba berbeda, desainnya jelas berbeda, yaitu adalah pengalaman kita di luar, lalu kemudian di dalam album itu setiap lagu itu dinarasikan, ada semacam ringkasan gitu. Apa yang isi daripada lagu tersebut itu coba untuk ditampilkan juga. Sehingga ini berbeda dengan yang sebelumnya cuma menyanyi, tapi di sini coba dirangkaikan dari yang lagu pertama sampai terakhir menjadi satu rangkaian semacam cerita gitu. Wah. Ya. Keren ya. Jadi satu karena kita selalu berbicara dengan teman-teman itu, kita ini ya mohon maaf saja ya, bukan mau, kita ini para guru besar gitu, jadi harus mencari ide-ide baru yang menunjukkan bahwa kita punya inovasi, termasuk dalam hal kita bernyanyi pun, walaupun kita tahu artinya kita tahu lah, kita ini bukan penyanyi, tetapi kita penghobi menyanyi, sehingga
tetap saja dalam tampilan kita usahakan sebaik mungkin atau sesempurna mungkin. Itu yang sebetulnya akhirnya membuat kami tentu semakin serius bahwa kita tidak bisa asal-asalan, tetapi kita berusaha sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas kita. Itu yang perbedaan dengan album-album sebelumnya. Tapi kita memang belajar setiap album itu apa yang bisa kita perbaiki. Dan saya yakin nanti di album yang ke-8 rencananya itu kita mencoba untuk menampilkan lagu-lagu lama, lagu-lagunya Kus Plus gitu. Kita coba nyanyikan masing-masing memilih satu lagu dari Kus Plus. Nah, Anda masih ingat nggak tema dari album pertama itu apa? Album kedua apa? Album ketiga apa? Mana coba, silakan. Ya, kalau album pertama itu jelas My Way. Dan dinyanyikan oleh 8 orang, katakanlah sebagai perintis The Leaders lah, kalau saya boleh mengatakan begitu. Karena memang awalnya cuma 8 orang. Jadi itu sebetulnya bukan My Way, tapi Our Way. Dalam Our Way ya. Our Ways ya. Atau mungkin Our Ways apa gitu. Oke. Lalu kemudian yang kedua adalah mulai lagu-lagu daerah. Kita nyanyikan itu yang mengikuti guru besar mulai dari Sumatera sampai ke Papua, masuk Maluku, lalu NTT, semua terlibat di dalam grup itu menyanyi. Lalu yang itu Nusantaranya di situ terlukis ya, Nusantara. Yang kedua itu Nusantara ya. Ya, Nusantara. Habis itu kalau tidak salah kita mulai memilih pada saat kita merayakan Hari Ibu. Kita meminta semua guru besar mencoba mencari lagu-lagu yang punya tema ibu gitu. Itu pasti Bunda pasti ada itu ya. Bunda lagu ada. Meli Gusmo itu kan ya. Hampir semua lagu ibu hampir kehabisan stok gitu. Iya. Oke. Apa isi liriknya juga pas gitu, bagus gitu. Oke, terus. Lalu kemudian kita juga menyanyikan roncong. Waduh, roncong. Karena kan cengkoknya agak beda itu kalau keroncong itu. Gagus. Jadi nggak mudah juga. Tetapi karena ini kita anggap sebagai tantangan, kan biasa. Kalau guru besar menghadapi tantangan, coba dulu gitu. Perkara jadinya bagaimana, itu nanti. Iya, semua ilmu kan coba dulu kan. Iya. Oke. Dan alhamdulillah itu berhasil dengan baik. Bahkan kita juga sempat mengundang penyanyi keroncong yang sudah profesional. Saya lupa namanya, ibu siapa. Itu dia menjadi bintang tamu. Lalu kemudian setelah itu lagu-lagu rasanya kita bebaskan, dan yang terakhir itu adalah lagu-lagu yang mohon maaf ini kita memang sengaja nyanyikan dan bahkan mengundang Pak Jaya juga sebagai bintang tamu. Kita nyanyi khususnya lagu-lagu dari mancanegara. Oh ya, sebelumnya ada sebetulnya kita bebaskan dan kita mengundang Pak Menko, Prof. Muhajir untuk juga sebagai bintang tamu. Dan beliau bersedia, beliau menyanyikan lagu Dia dari Anji. Beliau menyanyikan itu saat rekaman beliau ada di rasanya di perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta. Beliau bersedia dan bersenang hati untuk terlibat di dalam rekaman album kami yang bebas itu. Lalu setelah itu baru yang nomor 6 itu adalah lagu, dan saya menyampaikan sekaligus Pak Jaya atau Pak Prof Jaya, selamat ulang tahun tanggal 27 Januari kemarin ya. Iya. Semoga sehat, sukses selalu Pak. Dan kami menyanyikan itu, kami diberi kebebasan untuk memilih lagu-lagu sesuai dengan kesukaan kami masing-masing. Nah, saya pikir itu bagian dari demokrasi juga, kita diberi kebebasan juga untuk kadang-kadang memilih juga apa yang kita sukai. Oke, bagus sekali. Nah, mungkin kalau bisa saya sarankan yang mendatang coba Anda angkat dangdut. Dangdut. Ya. Karena dangdut itu sampai saat ini beberapa pihak masih memandang mata dengan kadang-kadang tidak memandang sama sekali. Dianggap dangdut itu bukan musik, padahal dangdut itu sedang direncanakan untuk masuk ke UNESCO sebagai warisan. Oh iya, dangdut itu keren Pak. Dangdut itu tidak kalah keren ketimbang keroncong. Cuma memang keroncong lebih tua. Keroncong lebih tua ya. Kalau dangdut baru belakangan, tapi itu
itu pengaruh dangdut terhadap musik bukan hanya Indonesia, seluruh dunia itu kalau Amerika, Brasilia punya samba, Argentina punya tango, ya. Nah, Amerika Serikat punya rock. Nah, Indonesia punya dangdut. Dangdut nggak ada pengaruhnya India itu, Pak Iya, Putu. kalau itu kan bukan hanya India, Arab Arab ada juga ada dan begitu. Cina. Tapi ini tantangan lebih berat daripada keroncong, karena keroncong sering kita dengar dan mau kita dengar aku dangdut ini, tapi kita coba deh. Itu kan Nah, tantangan lagi dari Bapak justru ke begini, kita. Pak. Justru para guru besar ini nanti akan menyelamatkan reputasi dangdut. Oke. Nggak ada, Pak. Kalau ya kebetulan kan saya mempelajari musik, ya. Itu Yeah. nggak ada, Pak. Musik kelas rendahan, musik kelas yang itu nggak ada, Pak. Itu adalah Setuju. bikinan manusia semua, Pak. Itu bikinan manusia yang ya ada arogansi sosial juga, ya. Kasta-kasta itu. Nah, itu justru harus kita dobrak justru dengan dangdut itu. Luar Karena biasa. kita sudah membuktikan juga kita ini kan serba lintas ya di dalam grup ini. Jadi sebetulnya itu menjadi tantangan yang menarik untuk kita coba realisasikan, Pak Jaya. Dan itu kalau Anda The Readers itu berhasil, itu akan menjadi bahan memperkuat upaya kita sedang merencanakan dangdut untuk diakui oleh UNESCO. Oke. Ya, Iya. kalau mereka Ya. dengar, wah yang nyanyi Profesor Mustafa Agung Sarjono, wah mereka gentar semua, Pak. Oh ya, pasti hebat ini. Nanti kami sampaikan ke teman-teman deh. Saya Iya, kira mereka iya. juga mengikuti juga acara Iya, sebagainya. iya. Oke, nah apa yang belum saya tanyakan, tapi menurut Prof perlu kita ketahui mengenai The Readers ini. Silakan. Ya, sebetulnya ada satu hal juga saya katakan ya sebagai mission juga misi gitu ya untuk menunjukkan kepada masyarakat. Kan selalu orang menganggap kalau guru besar itu mohon maaf ya angker gitu, apalagi mahasiswa. Nah, dengan melalui media bernyanyi ini, karena saya yakin juga para mahasiswa juga banyak yang menonton, maka mereka juga akan melihat bahwa guru besar tetap saja manusia, punya hobi sebagaimana goes, mancing dan sebagainya, yaitu bernyanyi, dan mereka menunjukkan karakter kemanusiaan itu justru ada pada saat mereka bernyanyi. Itu yang kita cuma mengharapkan ada hal positif lain yang bisa diperoleh melalui kita bersama-sama berkumpul. Ini seluruh Indonesia, Pak Jaya, sehingga menunjukkan kesamaan bahwa guru besar dimanapun saja berada sebetulnya juga punya sisi juga untuk ya sebagai manusia biasa, senang menyanyi, senang berdendang, bahkan kadang-kadang lagunya juga jenaka seperti itu. Jadi ini yang sebetulnya perlu diketahui juga bahwa justru dengan melalui media informal seperti ini betul-betul sekat-sekat yang selama ini ada menjadi hilang. Contohnya seperti saya berasal dari universitas di luar Jawa. Saya bisa bertemu dan bergabung bersama teman-teman yang dari Jawa, sehingga itu menjadi hal yang sama saja gitu. Artinya bahwa yang penting kita punya hobi sama, yaitu bernyanyi. Itu yang mungkin perlu juga disampaikan. Gitu. Oke. Nah, menurut saya ini Readers ini di samping menghilangkan sekat, tapi membentuk jembatan. Iya. Ini akan menjembatani hubungan para guru besar ini untuk tidak hanya berada di Menara Gading, tetapi akan juga punya jembatan yang menghubungkan dengan manusia. Pada umumnya, terutama umat manusia dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Nah, contohnya Anda tadi itu, ya. Saya kira pada satu saat nanti Anda perlu angkat, ya memang saya lihat Anda orangnya kan sangat rendah hati begitu ya, nggak mau menonjolkan diri. Tetapi saya kira keilmuan kehutanan Anda ini perlu didukung semua ya oleh para guru besar ini, entah mulai dari politik, mulai sosial, ekonomi, semua hutan itu ada semua. Ya, belum biologinya, ya, belum botanikanya, bukan ekologinya, ekonomi, dahsyat sekali Pak. Ya,
Jadi justru ini saya harapkan The Readers ini akan mampu menjembatani Menara Gading Akademi ini dengan seluruh dunia ini. Itu hebat sekali, bagus sekali. Nah, pertanyaan saya, kalau dari Kalimantan sendiri ada guru besar lain yang sudah tergabung? Ada satu dari Kalimantan Utara, itu Prof. Andri Paton. Beliau juga bergabung. Beliau kebetulan saat ini sebagai Rektor Universitas Borneo Tarakan. Jadi melalui The Readers ini tidak ada lagi juga sekat struktural. Jadi sama, ada jadi rektor, dosen biasa, mau apapun juga bergabung bersama, bernyanyi bersama. Keilmuan beliau apa? Beliau keilmuannya fisik. Beliau adalah politik beliau. Nama beliau? Profesor Andri Paton. Paton, ya. Guru besar ya di sana. Ya, guru besar. Beliau juga asli dari Kalimantan, Pak Jaya. Oh. Iya, jadi ini memang bisa menyatukan berbagai hal. Menarik sebetulnya. Apakah beliau dari suku Dayak juga? Ya, orang tuanya dari Dayak beliau. Anda sendiri? Saya orang Jawa, Pak Jaya. Saya dari Semarang. Tapi saya sudah berada lebih dari separuh umur saya ada di Kalimantan. Saya 78 berpindah dari Semarang ke Samarinda ke Kalimantan, Pak Jaya. Anda alumni UNDIP? Bukan, saya alumni Unmul, Universitas Mula-Warman. Oh. Jadi saya dulu masuk pada universitas yang namanya saja tidak pernah saya dengar. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan itu kasih rezeki, kasih keberhasilan tidak hanya di Jawa saja, tapi juga di tempat lain juga. Itu yang membuat saya akhirnya saya usaha jalankan sebaik-baiknya begitu. Pada waktu Anda masuk di sana, Mula Warman itu Anda nggak tahu apa itu Mula Warman? Ya jujur saya nggak pernah dengar, karena dulu keinginan saya masuk di universitas besar ya, di Jawa khususnya. Sehingga pada saat saya harus kuliah di sana, karena memang tidak ada biaya pada waktu itu, saya harus ke sana. Akhirnya sampai menetap sampai sekarang, ya sampai akhirnya saya menyadari bahwa itu benar gitu, bahwa orang kalau mau sukses tidak harus ada di satu tempat tertentu, tapi di mana saja asal punya kemauan, insya Allah bisa sukses. Alhamdulillah itu terjadi. Dan ya kita sekarang tahu kalau Mula Warman itu kan malah lebih tua dari Majapahit kan. Betul, dia kerajaan kita kan mulai dari sana. Bahkan sekarang hebatnya ibu kota negara rencananya sih mau berada di sana juga, di Kalimantan Timur ya. Oke, nah kalau sekarang loncat lagi, apakah petilasan kekerajaan Mula Warman ini masih ditemukan? Yang saya ketahui masih ada di daerah Kutai Lama ya. Ada di daerah Kutai Lama itu masih ada beberapa yang masih bisa dijumpai gitu. Tetapi karena memang itu sudah terlalu lama mungkin ya, karena kerajaan pertama di Indonesia, sehingga yang sebagian sudah beralih ke Museum Mula Warman di Tenggarong itu, di Kutai Kartanegara. Ada ya, museumnya? Setengah jam dari Samarinda lah. Museumnya ada ya? Ada Museum Mula Warman di Tenggarong. Tenggarong itu ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Oh ya. Ya karena kami juga menyadari kerajaan Mula Warman itu bangunannya kan sebagian besar bukan dari batu tetapi dari kayu. Sehingga musnah kan anunya di situ. Iya. Dari kayu. Tapi kan? Saya pernah dengar ada bekas telapak kaki atau apa tuh masih bisa dijumpai katanya. Ada ya, bisa juga apa. Begitu. Ya. Ya, karena kebetulan saya juga cukup akrab dengan Profesor Agus Monandar dari UI. Oh iya. Dari UI ya, ya beliau juga menyadari bahwa petilasan yang ada di luar Pulau Jawa ini banyak yang hilang karena mayoritas terbuat dari kayu, bukan dari batu. Ya. Kalau di Indonesia tandi-tandi kan dari batu itu masih bertahan. Amin. Iya. Wah, senang sekali berjumpa dengan Profesor Mustafa Agung Sarjono yang betul-betul sudah lepas dari Anda ini sudah menjadi manusia renaissance atau
kalau dulu zamannya Baghdad itu Al-Hikmah. Ya, Anda tidak lagi terbatas oleh satu ilmu, tapi Anda membuka diri ke semua ilmu, bahkan Anda kemudian mengajak kita semua untuk bermusik, berdendang. Itu suatu ikhtiar yang mulia, ya, ikhtiar yang agung, dan ikhtiar yang betul-betul memiliki nilai estetika, bukan hanya etika atau erudit, tetapi dahsyat, bagus sekali. Maka saya waktu mendengar ini, saya pikir wah ini harus kita angkat, karena sebelum Anda, teman-teman kita di Pajajaran itu mereka guru-guru besar itu bersatu untuk menari. Oke. Ya, lain lagi dan mereka membentuk grup musik Sunda di sana. Wah, bagus sekali. Di kami juga ada dari Unpad. Ada juga. Ya, ada 2 atau 3 orang ada yang dari Unpad. Ya. Makasih, kami juga terima kasih sudah diberi kesempatan Mbak Jaya untuk bisa hadir dalam acara Jaya Suprana Show ini. Saya kira kehormatan besar bagi kami dari Leaders untuk bisa tampil di dalam acara ini. Nah, ini kehormatan untuk kami bisa berjumpa teman-teman ilmuwan yang sangat rendah hati dan sangat bersedia melebur menjadi satu manunggal dengan rakyat. Itu yang penting. Nah, kami nggak punya apa-apa, tapi nanti kami akan kirim, kami mohon alamat Anda. Kami akan mengirimkan ini ucapan terima kasih dari Jaya Suprana untuk Profesor Dr. Mustafa Agung Sarjono, Jaya Suprana Show dengan tema The Readers, Guru Besar Senusantara Berdendang. Kalau boleh tahu, PhD Anda dalam bidang itu apa? Saya sebetulnya dari Jerman itu institutnya Institut untuk Kehutanan, tetapi kayak fakultasnya begitu itu adalah biologi sebenarnya. Oh, ada di Jerman? Saya di Jerman. Di mana? Di Hamburg. Oh, di Hamburg. Ya. Ya ampun, Hamburg itu adalah kota kelahiran guru besar saya, Detlef Klaus itu. Makanya Hamburg itu, dan itu Hamburg adalah kotanya maha komponis Jerman Johannes Brahms. Itu di Hamburg itu. Tahun berapa Anda waktu itu di Hamburg? Saya berangkat 86, pulang 90. Waduh, 4 tahun. Anda terus di Hamburg? Saya terus di Hamburg, cuma penelitian saya pakai sandwich, sehingga saya penelitian di Indonesia 1 tahun. Iya. Di Hamburg Anda tinggal di mana? Di Hamburg. Hamburg kan banyak itu Hamburg. Saya di Bergedorf, itu di pinggiran kota Hamburg. Bergedorf. Universitasnya ada di mana? Di universitas utamanya ada di kota Hamburg, tetapi ada institutnya yang berada di Bergedorf khusus untuk bidang penelitian kehutanan dan hasil hutan yang ada di Bergedorf itu. Itu khusus tropen atau bukan? Tidak khusus tropen, akan tetapi profesor-profesornya umumnya punya pengalaman di wilayah tropis. Termasuk Kalimantan, Afrika, mereka punya pengalaman itu. Sebetulnya kalau dilihat dari ini ya, tata iklim itu, hutan tropis oke, kita tahu. Tapi kan ada juga hutan subtropis. Ya, ada, tetapi tentu tidak sekaya hutan tropis, khususnya tropis lembab. Itu sebabnya, dan yang satu alasan mengapa saya ingin sekolah di sana, karena memang ilmu kehutanan itu berasal dari Jerman. Kenapa? Saya kejar ke sana untuk mendapatkan ilmu. Kenapa? Padahal Jerman kan nggak punya hutannya kan cuma paling-paling itu Schwarzwald itu apaan itu. Nah, kenapa? Kok bisa? Tapi tentu penerapannya sesuai dengan kondisi spesifik masing-masing. Kalau di Indonesia ya harus menjadi Indonesian School of Forestry juga begitu. Kalau itu ada Costa Rica itu bagaimana, Pak? Costa Rica? Ya. Costa Rica itu kan di Amerika Selatan. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya mereka melestarikan hutan? Karena Costa Rica termasuk negara yang sangat mengutamakan kehutanan sebagai
daya tarik pariwisata mereka. Itu pendapat Anda bagaimana? Ya, sebetulnya hampir semua wilayah hutan tropis, khususnya tropis lembab di dunia ini penting untuk dilestarikan. Kalau di Costa Rica, saya kira juga ada proyek Jerman di sana, punya Jerman GIZ ya, mereka juga punya proyek di sana. Tapi di Afrika dan di Indonesia menjadi lebih penting di Asia Tenggara khususnya karena memang dari sisi kekayaan dan perannya terhadap global, isu global itu justru di Asia Tenggara ini jauh lebih kuat sebenarnya. Sehingga Costa Rica tentu bagus karena mereka bagian part of the tropical rainforest ya. Tetapi saya kira Southeast Asia ini harusnya menjadi bagian utama yang paling berperan. Jadi kita termasuk Indonesia karena Kalimantan itu adalah pusat dari keanekaragaman hayati. Ya. So, dia merupakan center of world biodiversity itu ada di Kalimantan sebenarnya. Brasilia kalah. Kalimantan paling hebat, Pak Jaya. Ini paling kaya tuh Indonesia tuh Kalimantan itu sudah sumber hampir semua endemik atau berasal dari Kalimantan. Termasuk banyak ya. Sair. Kongo. Kongo. Kalau nggak sekaya, kita ambil nggak sekaya di Southeast Asia, Asia Tenggara ini yang paling hutan tropis yang paling kaya, hutan tropis basah atau lembab yang paling kaya. Oleh karenanya maka fokusnya banyak negara-negara besar itu ingin mendapatkan kegiatan program ada di Indonesia, termasuk CIFOR, Center for International Forestry Research itu berada di Indonesia, di Bogor. Waduh. Ya. Keren. Ada di Indonesia itu. Aduh, saya baru tahu. Bahwa kepentingan kita Indonesia itu menjadi sangat diperhitungkan oleh dunia. Jadi saya dari dulu yang saya sombong-sombongkan itu selalu kebudayaannya. Tapi ternyata kehutanan kita juga nomor satu ya di dunia. Kalau saya boleh katakan begitu, karena memang itu tadi fakta yang jelas bahwa pusatnya penelitian kehutanan dunia itu ada atau berada di Indonesia. Papua bagaimana? Papua. Sebetulnya Papua itu dari sisi keanekaragaman hayati itu boleh dikatakan tidak sebesar Kalimantan karena nilai ekonominya itu lebih tinggi di Kalimantan, termasuk di Brasil. Brasil itu sebenarnya negara pemilik hutan tropis terluas di dunia. Tetapi keanekaragamannya, kekayaannya, apalagi nilai ekonominya jauh dibandingkan dengan nilai ekonomi yang ada di Indonesia, khususnya di Kalimantan. Gila ya. Begitu, jadi banyak jenis belum tentu dia punya nilai ekonomi tinggi juga gitu. Oh gitu ya, wah keren. Apa yang menyebabkan Indonesia punya nilai ekonomi paling tinggi? Apa? Karena jenis-jenis pohonnya yang memiliki nilai komersial itu berasal dari keluarga-keluarga pohon atau jenis pohon yang memang berada banyak di Indonesia. Itu. Di samping itu juga dari sisi yang non pohon, yang bukan pohon pun juga sangat beragam sekali di Indonesia. Ya nggak banding lah kalau di temperate zone kayak di Jerman sendiri kan palingan 1 hektar tuh 7-8 jenis sudah banyak. Di kita ratusan jenis Pak Jaya, jadi nggak dibandingkan tuh, nggak bisa dibandingkan. Ya kalau hutannya Jerman isinya jamur. Oh ya itu belum yang lain nih, baru saya mengatakan baru pohon nih. Belum jenis-jenis ada macam-macam nih, ada fauna pun macam-macam kita memiliki banyak. Iya, dan juga kan jamur di Indonesia juga luar biasa kan, jamur. Oh iya, ya jamur. Oh, iya. Punja termasuk banyak kita. Ikan kita termasuk banyak, reptil, iya kita banyak. Dan sekarang ada jenis makhluk baru, yaitu para guru besar yang suka menyanyi. Halo? Kan ada jenis makhluk baru, yaitu guru besar yang suka menyanyi. Itu adanya di Indonesia. Makanya kita mau ajak guru besar dari negara lain untuk terlibat. Oke. Saya terima kasih sekali, saya senang sekali berbincang-bincang dengan Anda, dan ternyata dari Anda saya disadarkan bahwa mulai saat ini saya juga akan menyombongkan diri bahwa negara saya adalah negara terkaya dalam kehutanan di seluruh dunia ini. Demikian. Tapi itu ada bebannya Pak,
tanggung jawab kita juga paling besar jadi kan. Ya, ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Profesor Agung.